dari Langkat ke negeri Hulu, singgah sebentar di negeri seberang, menjadi adat semenjak dahulu, bersama memakan sirih dan pinang. Mohon berkenan diterima sekapur sirih. Hadirin yang berbahagia, berikan tepuk tangan yang meriah untuk penari dari Sanggar Budaya Warisan Pulau Penyengat. Musrembang pada tahun-tahun sebelumnya. Hari ini untuk pertama kalinya Musrembang dilaksanakan secara kombinasi antara virtual meeting dengan menggunakan teknologi informasi secara online, serta beberapa peserta diadakan pertemuan secara langsung dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Di tengah mewabahnya bencana pandemi COVID-19 mengakibatkan banyak hal yang menimbulkan keprihatinan kita, terutama berkaitan dengan banyaknya korban yang jatuh, baik yang masih dalam pengawasan, perawatan, pemulihan, atau bahkan telah ada yang menimbulkan korban jiwa. Namun roda pemerintahan tetap harus berjalan. Musrembang sebagai salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan di daerah tetap harus dilaksanakan sesuai dengan arahan pemerintah pusat, baik Kementerian Dalam Negeri maupun Bappenas. Untuk itu, sebelumnya kami telah meminta izin kepada Bapak Gubernur agar Musrembang ini tetap dilaksanakan dengan memodifikasi beberapa tahapan. Bapak Gubernur serta para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan kami melaporkan tentang persiapan dan pelaksanaan Musrembang Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2022. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan wajib yang dilaksanakan secara berjenjang dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota. Kemudian saat ini dilaksanakan di tingkat provinsi hingga nanti dilanjutkan di tingkat nasional. Sebagai informasi Bapak Gubernur dan Bapak Ibu sekalian, saat ini ketujuh kabupaten kota seprovinsi Kepulauan Riau telah selesai melaksanakan Musrembang tingkat kabupaten kota, yaitu Kabupaten Karimun pada tanggal 17 Maret 2021, pemerintah Kota Tanjung Pinang pada tanggal 18 Maret 2021, dan terakhir Kabupaten Bintan pada tanggal 7 April tahun 2021 yang lalu. Musrembang ini dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun tujuan dari pelaksanaan Musrembang Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 adalah untuk mendapatkan masukan dan saran dari seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder di Provinsi Kepulauan Riau terhadap penyusunan RKPD tahun 2022. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya sinkronisasi, sinergisitas, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen perencanaan melalui masukan, usulan masyarakat demi tercapainya efisiensi dan efektivitas antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan dalam pembangunan. Penyelenggaraan Musrembang Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 dimulai pada hari ini, Senin tanggal 12 April 2021 secara online dan offline dengan jumlah peserta 221 atau 22,1% orang hadir secara langsung dan 779 atau 77,9% secara virtual yang terdiri dari perwakilan dari pemerintah provinsi, kabupaten kota, instansi vertikal, BUMN, perguruan tinggi, organisasi profesi, pers, lembaga swadaya masyarakat,
tokoh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, kemudian juga tokoh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dari Pekanbaru, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Sumatera Barat, kemudian lembaga adat dan pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bapak Gubernur serta para hadirin yang saya hormati, 2026. Kemudian ditentukanlah tema pembangunan tahun 2022, yaitu peningkatan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan pembangunan infrastruktur serta tata kelola pemerintahan yang baik dengan menunjang nilai budaya Melayu dan nasional. Dengan 4 skala prioritas, yaitu pertama, pembangunan manusia yang berkualitas, unggul dan berbudaya, kemudian peningkatan kesejahteraan ekonomi yang merata, kemudian pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, terakhir peningkatan tata kelola pemerintahan yang optimal. Dalam pelaksanaan Musrembang tahun ini, kami akan menyampaikan sebuah inovasi perencanaan pembangunan, di mana program-program pembangunan akan diupayakan melalui dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau melalui aplikasi yang dinamakan Serempak atau Semangat Bersama Membangun Prioritas Aman untuk Kepri. Bapak Gubernur serta para hadirin yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat kami laporkan, dan selanjutnya Sekda Provinsi, Bupati, Wali Kota, Ketua-Ketua DPRD, Kepala Bapeda, beserta Kepala-Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota, tokoh-tokoh masyarakat, BP3KR, akademisi, media massa, dan seluruh undangan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keluangan waktu untuk hadir di sini untuk acara Musrembang yang tujuannya tadi telah dijelaskan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan. Pasal 258 Undang-Undang 23 tahun 2014 menyebutkan bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah. Jadi pangkal daripada kegiatan otonomi inilah penyerahan urusan pemerintahan. Apa itu urusan pemerintahan? Urusan pemerintahan adalah kekuasaan penyelenggaraan negara yang ada di tangan presiden, yang sebahagian dari kekuasaan penyelenggaraan negara itu dalam bentuk urusan pemerintahan diserahkan pekerjaannya kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Itulah yang disebut dengan urusan pemerintahan konkuren. Jadi tema kita, inti kerja kita adalah itu, otonomi daerah, politik desentralisasi. Apa yang akan diurus dalam pembangunan? Yang pertama, peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Yang kedua, memperluas kesempatan kerja, memperluas lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing daerah. 1, 2 sampai dengan 5. Kira-kira seperti itu. Bapak Presiden telah memberikan arahan melalui dokumen perencanaan yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2020-2024. Jadi Kepri dan seluruh provinsi lainnya bersandar pada RPJM Bapak Presiden ini dalam satu kesatuan integral pembangunan di seluruh Republik Indonesia. Dan ini dituangkan Bapak Presiden dalam Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020. 5 arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia, yang kedua pembangunan infrastruktur, yang ketiga penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi. Jadi rekan-rekan, saya pikir sudah maklum sekali bahwa eselon 3, eselon 4 kita mungkin segera beralih ke fungsional. Kemudian adalah transformasi ekonomi. 5 arahan ini dituangkan dalam 7 agenda pembangunan. Adapun
target pembangunan 2020-2024 seluruh Indonesia, Bapak Presiden berharap pertumbuhan ekonomi bisa bertahan 5,4 sampai dengan 6% paling kurang. Tingkat kemiskinan bisa turun di bawah 7%. Tingkat ketimpangan antar masyarakat, Gini rasio bisa mencapai 0,3, semakin dekat ke 0 semakin bagus. Kemudian pengangguran terbuka mudah-mudahan di tahun 2024 bisa mencapai turun menjadi 4,6 dan indeks pembangunan manusia diharapkan naik menjadi 75,54. Itu pesan Bapak Presiden untuk seluruh kita di lapangan. Semua daerah akan berkontribusi untuk mencapai angka ini di tingkat nasional. Nah, 2022 merupakan tahun kunci. Bapak Presiden mengatakan kita harus sepakat bahwa tahun 2022 yang musrenbangnya kita atur hari ini merupakan tahun kunci untuk meletakkan kembali landasan bagi negara kita untuk keluar dari middle income trap. Dan ini target sampai dengan tahun 2025. Kita harus sudah menjadi negara maju. Di tahun 2022 juga ini diharapkan menjadi tahun pertama komitmen kita dan kunci pemantapan pemulihan ekonomi setelah sejak 2020 kemarin kita diserang oleh COVID-19. Jadi diharapkan 2020-2021 ini COVID ini bisa kita atasi. Oleh karena itu kita berdoa bersama dengan seluruh semangat kita agar program Bapak Presiden di tahun ini vaksinasi 1 juta 1 orang seluruh Indonesia itu bisa sukses. Karena apabila 2/3 rakyat Indonesia sudah divaksin, maka kekuatan imunitas masyarakat mudah-mudahan bisa menjadi tameng utama untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Jadi kalau 1 juta 1 hari seluruh Indonesia, Kepri dengan penduduk 2,3 juta, berarti kita punya tanggung jawab memvaksin lebih kurang 76.000 sampai berapa, itu bisa kita hitung nanti persentasenya, seperti itu. Dan sekarang sudah berjalan dengan baik, Alhamdulillah. Pak Gubernur dan Bapak-Bapak hadirin yang berbahagia, pemerintah telah menetapkan tema rencana kerja tahun 2022, yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Dan 7 prioritas agenda nasional. Adapun sasaran pembangunan khusus untuk tahun 2022 ini, kalau yang tadi adalah sampai dengan 2024, khusus tahun 2022, pertumbuhan ekonomi diharapkan tumbuh di 6%, tingkat pengangguran turun sampai dengan 5,5%, Gini rasio 0,378, indeks pembangunan manusia naik menjadi 73, penurunan emisi gas rumah kaca mencapai 26,8, nilai tukar petani diharapkan meningkat 102, dan nilai tukar nelayan bisa mencapai juga 102, dan tingkat kemiskinan bisa ditekan kembali di bawah 10%. Itu cita-cita kita sampai dengan akhir tahun 2022. Nah, Sumatera dan khususnya Kepri, seperti misalnya pusat kawasan strategis nasional di Anambas, di Ranai, sentra kelautan dan perikanan terpadu di Natuna, kawasan ekonomi khusus di beberapa tempat, ini diharapkan terus dikembangkan. Bapak Presiden mempunyai 41 mayor proyek paling prioritas selama 5 tahun, dan 2 diantaranya ada di Kepulauan Riau. Kita berterima kasih kepada Bapak Presiden, karena penambahan 1 mayor proyek tentang pengembangan keamanan laut di Natuna, itu dengan mencoret 1 mayor proyek di Jawa Tengah. Jadi dalam rancangannya itu tidak ada, tapi dalam definitifnya ada. Dan 1 lagi mayor proyek kita adalah pengembangan dan pembangunan wilayah Batam Bintan. Jadi ini mudah-mudahan bisa menyerap APBN dalam jumlah yang besar, Pak Gubernur, sebagaimana yang telah Pak Gubernur usahakan selama ini di lapangan. Kemudian dalam rakor teknis perencanaan, rakor tek perencanaan, Bapeda barangkali dengan PU dan lain-lain selalu ikut, itu alhamdulillah 5 usulan utama kita sudah mendapat penyiapan penganggaran. Pak Menteri Perhubungan barangkali juga sampaikan kepada Pak Gubernur, seperti pengembangan Bandara, Karimun, Lingga, Anambas, Letung. Untuk sampai 2024 kita sudah merancang sampai ke Serasan dan beberapa tempat lainnya. Seperti nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, ini pendanaannya insya Allah kita sudah sepakat untuk segera. Sedangkan 14 yang lain Bapeda harus memimpin lagi, memperjuangkannya pada forum-forum
diskusi berikutnya. Kemudian target makro Provinsi Kepulauan Riau ya, termuat dalam rancangan awal RKPD. Laju pertumbuhan ekonomi diharapkan positif di tahun 2022. Kemiskinan diharapkan turun menjadi 5,89 dan pengangguran diharapkan juga turun menjadi 6,7. Itu adalah target-target yang ingin dicapai pada indikator makro di Provinsi Kepri sesuai dengan kesepakatan. Nah, karena itu Pak Menteri Dalam Negeri mengapresiasi tema RKPD yang telah Pak Gubernur rancang hari ini, yaitu peningkatan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan pembangunan infrastruktur melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjunjung nilai budaya Melayu dan nasional. Ini untuk mendukung RKP atau tema RKP nasional, yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Nah, rancangan RKPD dan Musrenbang hari ini itu diharapkan ujungnya adalah memastikan skala prioritas dengan sebelumnya memetakan masalah di tempat kita. Jadi kuncinya adalah skala prioritas. Kenapa? Karena pembangunan itu sesungguhnya adalah mengelola paradok dalam pembangunan. Paradok dalam pembangunan adalah sumber daya yang terbatas, APBD yang sekian triliun tadi, dihadapkan dengan keinginan yang tak terhingga. Jadi kalau daftar keinginan luar biasa banyaknya, sementara uangnya tak cukup. Ini adalah paradok pembangunan. Jadi kemahiran mengelola pembangunan adalah kemahiran mengelola paradok itu tadi. Jadi Bapeda ini memang kerjanya paling berat. Nampaknya diam-diam tapi berat itu kerjanya. Nah, Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah penduduk 2 juta lebih, tersebar di 7 daerah tingkat 2, indeks pembangunan manusia 75,59, kemiskinan masih 6,13%, pengangguran terbuka masih 10,30%, dan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 kemarin minus di bawah 3. Itu profil kita. Indeks pembangunan manusia kita tertinggi di Sumatera. Tepuk tangan untuk Kepri. Tertinggi di Sumatera. Penduduk miskin kita berada di level menengah di tingkat nasional. Dan Pak Gubernur, kalau kita melihat angka statistik, sekalian saya laporkan bahwa sepanjang COVID dari mulai Maret sampai dengan akhir 2020, jumlah warga kita yang menjadi miskin bertambah 10.615. Tercantum di statistik, saya yakin Pak Gubernur sudah hafal angkanya. Sehingga sekarang bersama-sama dengan kita hari ini masih ada 131.966 orang miskin. Orang miskin itu kalau garis kemiskinannya $1 US 14.000. Jadi kalau dia punya anak 3, istri 1, jumlahnya 5 orang, kalau gaji buruh 50.000, sementara 14.000 kali 50.000, 5 orang berarti harus punya uang 70.000. Jadi kalau ada orang yang berpenghasilan di bawah 70.000, dia adalah orang miskin. Karena satu orang hanya 14.000 satu hari. Kalau makan nasi padang satu bungkus sudah 21.000 lauk telur. Berarti hanya bisa makan super mie. Orang yang tadi jumlahnya 131.000 orang tadi. Kira-kira seperti itu. Itu adalah pemetaan dari permasalahan kita. Nah, laju pertumbuhan ekonomi Kepri yang sekarang harus digesa oleh Pak Gubernur kita dan seluruh kita, bahwa 2020 kita minus 3,8, nasional minus 2,7. Berarti kita lebih rendah dari nasional, tapi Bali hampir 10% minusnya. Jadi daerah-daerah yang menyandarkan potensi pariwisata memang terdampak paling berat selama COVID. Karena itu Pak Ansar dan Pak Gubernur mengupayakan agar pariwisata ini sekarang betul-betul bisa pulih. Itu adalah langkah strategis untuk mengatasi ini. Presiden sudah menyebutkan pulihkan segera pariwisata Batam, Bintan, dan Bali, Pak Gubernur. Jadi disebut pertama itu Batam, Bintan, dan Bali. Jadi bukan Bali yang pertama dalam pidato Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu. Seperti itu. 2019 sebelum COVID kita masih tumbuh di 4,68%. Nah sekarang kita lihat APBD Provinsi Kepri. Saya sudah diskusi dengan Pak Gubernur tadi, bahwa di 2021 yang disusun oleh Bapeda setahun yang lalu,
Pendapatan kita diperkirakan 3,7 triliun, Pak Bapenda, Bu Reni ya. Tapi Bapeda dalam menyusun anggaran, pengeluaran diperkirakan 3,98, Opung, Pak Ketua DPRD, APBD yang telah disetujui. Berarti ada defisit. Ini saya rasa harus kita evaluasi di tahun 2022 pada Musrenbang ini. Semakin kecil defisit semakin bagus, gitu. Semakin banyak, semakin menjadi beban anggaran di tahun berikutnya. Memang banyak daerah yang mengalami tunda bayar, bahkan provinsi mengalami tunda salur ke tingkat 2, itu terjadi di seluruh Indonesia. Tapi memang kinerja keuangan yang solid dan sehat itu sebaiknya semakin kecil defisit, kira-kira semakin bagus, seperti itu. Nah, di anggaran tahun 2021, pemerintah mengucapkan terima kasih karena APBD-nya mengalokasikan 110,8 miliar untuk COVID. Khusus untuk COVID, alhamdulillah. Dan itu untuk kesehatannya 91,8 miliar, jaring pengaman sosial 5,4, penanganan dampak pemulihan ekonomi masih agak kecil, baru 4,27. Tapi saya yakin di tahun 2022 nanti Pak Gubernur pasti akan menaikkannya. Kemudian dalam rangka menyikapi potensi-potensi kelebihan dan kelemahan-kelemahan tadi, Pak Menteri Dalam Negeri menyampaikan arahan, bertitip pesan kepada seluruh kawan-kawan daerah. Yang pertama, memang harus dilakukan repriorisasi. Jadi kalau Bapeda sudah membuat prioritas, Pak Gubernur dan Pak Wagub mungkin akan menorehkan, memprioritaskannya lagi, kira-kira seperti itu. Tak ada pilihan, memang pembangunan itu seperti itu. Sehingga tidak menjadi beban fiskal pada tahun mendatang, kira seperti itu. Nah, kemudian refocusing pembangunan infrastruktur. Presiden berharap agar infrastruktur diutamakan infrastruktur kesehatan untuk berperang dan berdamai dengan COVID. Jadi infrastruktur kesehatan silakan ditambah, infrastruktur penunjang kesehatan, air bersih, air minum layak, infrastruktur penunjang ekonomi, energi dan telekomunikasi, dan infrastruktur pedesaan. Itu permintaan Pak Presiden kepada seluruh kita di lapangan. Kemudian dengan asumsi bahwa pandemi telah dapat dikendalikan setelah akhir 2021, maka 2022 diharapkan pembangunan infrastruktur dapat diarahkan semakin untuk menuju pada potensi terkuat kita. Jadi kalau potensi terkuat kita pariwisata, berarti infrastruktur pariwisata. Potensi terkuat kedua adalah industri, infrastruktur mendukung industri. Potensi terkuat kita adalah kelautan dan perikanan seperti disampaikan Ketua DPRD tadi, maka infrastruktur penguatan itu harus menjadi prioritas di tahun 2022. Dengan asumsi bahwa kita berhasil berdamai dengan COVID di tahun 2021 ini. Nah, tentu akan berubah kalau terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita. Nah, kemudian yang kedua, UMKM. Ya kan, juga harus mendapat perhatian. Kenapa? Karena disitulah terletak banyak rakyat kita yang tadi diharapkan yang miskin bisa naik ke atas. Kemudian infrastruktur berbasis teknologi informasi. IT ini tidak ada pilihan. Kita memang sekarang sedang berada pada revolusi industri keempat yang memang telah merubah warna dan cara kita hidup saat ini, yaitu revolusi digital berbasis internet. Abad pertengahan dunia dirubah hidupnya dengan penemuan mesin uap, sehingga orang tak menduga bisa naik kereta api dengan cepat dari ujung Eropa ke pangkal Eropa berikutnya, dan seterusnya. Dan hari ini adalah revolusi industri keempat, di mana digitalisasi adalah sebuah keharusan. Persoalan hari ini adalah kita yang sedang memimpin, ini adalah generasi X. Sementara rakyat kita sebagian sudah menuntut dilayani sebagai generasi milenial. Karena itu kekuatan kita adalah bagaimana menemukannya, mencari kawan-kawan agar sinergi ini dapat kita selesaikan, karena memang secara nyata kita masih menjadi pemimpin di negara ini. Sementara rakyat kita sudah mempunyai tuntutan-tuntutan yang berbeda dengan alam kehidupan kita sebelumnya. Ini adalah sebuah tantangan yang sekaligus peluang untuk membuat kemajuan. Kemudian belanja modal, barang, dan jasa dalam pembangunan infrastruktur agar dimiliki kandungan lokal yang utama. Ini pesan Pak Presiden langsung. Jadi jangan semua import masuk Pak Presiden, harus mengutamakan kandungan lokal, seperti itu. Nah, lalu arah penanganan COVID, pesan Pak Menteri Dalam Negeri yang pertama adalah agar mengutamakan pemulihan ekonomi untuk 2022. Kalau 2021 ini masih penanganan COVID-nya, 2022 pemulihan ekonomi. Yang kedua, Pak Menteri meminta agar peningkatan belanja infrastruktur daerah
kemudian sinergi transfer ke daerah dan dana desa. Jadi sinergi dana desa segala macam, kita mudah-mudahan tak ada masalah. Tapi di provinsi yang lain tuh ada yang tunda salur sampai sekian triliun ke kabupaten kota, itu juga masalah. Tapi kita alhamdulillah itu di APBD kita sehat sekali tentang itu. Kemudian arah kebijakan perencanaan keuangan, yang pertama sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Yang kedua pembiayaan alternatif. Kita sangat yakin dengan Pak Gubernur karena pengalaman beliau 10 tahun di Bintan, pembiayaan alternatif yang diterobos oleh Pak Gubernur adalah salah satu keberhasilan menambah percepatan pembangunan di Bintan, dan ini mudah-mudahan akan diteruskan Pak Gubernur setelah memimpin Provinsi Kepulauan Riau ini. Kemudian kerjasama antar daerah, evaluasi hibah dan bansos. Presiden minta tolong dievaluasi hibah dan bansos. Kalau sudah jelas yang terima hibah dan bansos itu yang 131 orang miskin tadi, lanjutkan. Tapi kalau kira-kira bukan yang itu, yang ngalah dulu lah yang lain, tolonglah dulu yang 131 termasuk yang 10.000 orang yang menjadi miskin selama setahun COVID tadi ini. Kira-kira seperti itu. Evaluasi hibah dan bansos, sekaligus mohon bantuan kawan-kawan DPRD tentunya. Kemudian reorientasi belanja modal, dukungan pemulihan ekonomi sektor real, elektronifikasi. Nah tadi ya Pak Gubernur sudah acara dengan Bank Indonesia, ini tinggal melanjutkan, dan semua daerah sudah meyakini itu adalah satu hal yang memang sudah masanya, harus kita dukung dan kita laksanakan. Dan penguatan perlindungan sosial. Sedangkan penyesuaian alokasi APBD diharapkan dengan penanganan kesehatan, kemudian pengadaan alat kesehatan, pelindung APD dan lain sebagainya, itu harus menjadi tetap cara hidup baru kita, penanganan dampak ekonomi, penyediaan jaringan pengaman sosial, itu pesan-pesan yang Pak Tito Karnavian minta disampaikan kepada kita semua. Pak Gubernur dan hadirin yang berbahagia, adapun langkah-langkah atau strategi percepatan pendapatan, pertama intensifikasi dan ekstensifikasi. Ini memang sekarang banyak hambatan, pegawai negeri saja mengajukan ke OJK untuk keringanan kredit dan lain sebagainya, mungkin pajak kendaraan bermotor, nunda-nunda pajak dan lain. Ini adalah kondisi nyata dari kita. Karena itu memang ini kerja berat dari kawan-kawan di Dispenda atau Bapenda untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Kemudian meningkatkan kinerja BUMD. Nah, BUMD ini adalah masa depan kita, harus dikelola sehingga mendatangkan dividen yang setiap akhir tahun bisa memperkuat APBD. Lalu meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat agar muncul kesadaran. Jadi masyarakat dilayani dan dilindungi sehingga muncul kesadaran bayar pajak. Gitu. Tapi kalau tak dilayani dan tak dilindungi, wah ngapain gua bayar pajak? Gua tak dilayani dan tak dilindungi. Kira-kira seperti itu maksud Pak Tito ini kalimatnya. Seperti ini. Dan kemudian tak ada pilihan lain, pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah. Bayar PBB melalui e-banking, seperti kita membayar PLN dan lain sebagainya. Semua pembayaran melalui e-banking semenyatanya mempercepat dan memastikan pemasukan daerah. Kemudian dalam penyerapan belanja agar melakukan keterlibatan masyarakat dalam bentuk pemberdayaan. Evaluasi kontrak, reformasi program, merekapitulasi anggaran yang berpotensi tidak terserap, dan memanfaatkan aparat pengawas internal untuk mengawasi dan membimbing agar proses penyerapan anggaran berjalan dengan lancar dan benar. Seperti itu. Nah, sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah provinsi juga mendorong kepada kabupaten kota untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial. Ini pesan Pak Menteri Dalam Negeri juga. Kemudian selanjutnya kita bicara soal stunting. Stunting ini menjadi program prioritas Pak Presiden tahun ini dan Kepala BKKBN ditunjuk menjadi penanggung jawabnya. Nah, kita berada pada program pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting. Karena masih banyak ternyata rakyat kita ini yang dah berumur kok masih pendek juga gitu. Ternyata kurang gizi sejak awal. Jadi ini memang harus ditangani secara sistematik dan komprehensif oleh kita semua. Kalau tidak nanti yang pendek-pendek, yang terlalu pendek itu bisa tidak menjadi kontributif bagi pembangunan di tempat kita, pembangunan di Republik Indonesia ini. Kemudian Pak Menteri Dalam Negeri juga berpesan dalam penyusunan RKPD tahun 2022, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, menyusun substansi perencanaan dengan mempertimbangkan penanganan dampak pandemi COVID-19. Tadi saya uraikan di depan. Yang kedua, hasil pengendalian dan evaluasi 2 tahun ini agar dijadikan pedoman.
Seperti tadi misalnya kalau defisit terlalu banyak berarti itu harus kita atur supaya jangan terjadi seperti itu dan lain sebagainya. Yang ketiga, memperhatikan berbagai regulasi, peraturan-peraturan yang sudah ada agar tetap menjadi pedoman kita. Nah, Pak Gubernur yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, yang sebagian besar hasil diskusi dengan Pak Menteri Dalam Negeri untuk kami sampaikan kepada musrenbang di daerah. Lalu pada bagian akhir ini saya ingin menyampaikan beberapa paragraf kunci. Yang pertama, musrenbang kita ini adalah forum untuk menguji kualitas kesetiaan Renja SKPD terhadap janji-janji gubernur dan wakil gubernur terpilih. Kualitas kesetiaan. Artinya gubernur telah berjanji yang nanti akan dituangkan dalam RPJMD-nya, berjanji kepada rakyat. Apakah janji-janji gubernur ini dipahami oleh SKPD dalam menyusun renjanya? Hari ini diuji kualitas kesetiaan renja SKPD. Satu. Yang kedua, musrenbang ini juga menjadi forum untuk menguji kualitas pemahaman kawan-kawan di tingkat 2. Bupati, DPRD, Sekda, dan Kepala Kabupaten Kota. Paham tak dengan janji-janji Pak Gubernur selama terpilih jadi gubernur ini? Karena apa? Karena kalau sekiranya nanti usulan yang disampaikan ternyata tak ada dalam RPJMD-nya Pak Gubernur, Bapeda tak akan berani realisasi. Semakin paham dengan konsep Pak Gubernur untuk membangun Kepri, mungkin peluang untuk diterima proyek tingkat 2 makin besar. Semakin tidak ya tidak. Nah, kemudian paragraf ketiga adalah kualitas rencana kerja pemerintah daerah yang kita hasilkan dari musrenbang ini ditentukan oleh sejauh mana rencana APBD nanti. Rencana APBD 2022 diabdikan sepenuhnya untuk mewujudkan cita-cita Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur yang telah disepakati dengan pemilihnya, yang nanti akan dituangkan dalam RPJMD. Karena itu Pak Gubernur ini memang hari ini Pak Gubernur lah yang akan menjelaskan kepada seluruh forum ini. Karena RPJMD yang Pak Gubernur sedang dalam proses kan, sehingga semua kawan-kawan harus mengikutinya dan mempedomaninya dengan benar. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Pada bagian akhir ini saya menyampaikan salam takzim Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Profesor Tito Karnavian, karena memang beliau tidak dapat hadir di acara musrenbang ini dengan padatnya acara-acara beliau yang sudah teragenda sebelumnya. Pucuk pauh di 5 batu, ikan sembilang di telapak tangan. Mari Kepri terus maju, satukan langkah, lanjutkan pembangunan. Pembangunan UMKM yang memang ingin memperluas kesempatan dan keterlibatan UMKM dalam perekonomian nasional. Sejauh pengamatan kami, isu-isu strategis Kepulauan Riau sudah cukup konsisten ya, dan dengan tema dan fokus rancangan RKP tahun 2022. Oleh karena itu kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kami juga menyarankan agar pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau dapat mengadopsi praktek-praktek pembangunan rendah karbon. Besar harapan kami bahwa rekomendasi untuk mengatasi isu-isu strategis Provinsi Kepulauan Riau ini dapat menjadi rumusan prioritas daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2022. Slide yang berikutnya. Bapak Gubernur dan para peserta musrenbang yang kami muliakan. Untuk itu, kami Bappenas mengusulkan setidaknya 7 prioritas untuk menjawab isu strategis yang dihadapi di Provinsi Kepulauan Riau. Pertama adalah peningkatan kualitas dan daya saing SDM. Kedua adalah penyediaan infrastruktur dasar dan digital yang berkualitas. Yang ketiga adalah peningkatan sistem jaringan transformasi khususnya di daerah 3T. 4 adalah peningkatan infrastruktur penunjang kawasan industri. 5 adalah pengembangan industri pengolahan produk perikanan yang berdaya saing dan berkualitas. Nomor 6 adalah peningkatan sarana dan prasarana pendukung kawasan pariwisata. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah peningkatan kapasitas, mitigasi, dan penanganan
bencana. Sejalan dengan rekomendasi prioritas daerah tersebut, kami juga memperhatikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau saat ini tengah berupaya untuk mengembangkan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, Galang Batang, destinasi pariwisata prioritas baru Batam Bintan, dan membangun pulau-pulau terdepan di Natua, di Natuna, dan Anambas. Tadi juga sempat disampaikan oleh Bapak Staf Ahli Menteri Dalam Negeri. Pada prinsipnya, tentu Bappenas sangat mendukung ikhtiar ini. Operasionalisasi kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri Galang Batang dan pengembangan DPP baru Batam Bintan diharapkan dapat menjawab isu terkait daya saing industri dan kawasan pariwisata. Kedua kawasan tersebut juga dapat menjadi contoh pengembangan terpadu pada pertumbuhan yang didukung oleh ketersediaan SDM. Oleh karena itu, kami memandang penting untuk terus menjaga momentum peningkatan IPM, ya, dan ini bisa dipertahankan sehingga ketersediaan SDM yang berkualitas bisa dapat memenuhi kebutuhan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai hasil dari pengembangan pendidikan yang terintegrasi dengan kebutuhan industri. Di sisi lain, pemerataan pembangunan pada pulau-pulau terluar dan terdepan seperti Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menjawab isu terkait keterbatasan konektivitas dan pelayanan dasar di daerah 3T. Dan isu belum optimalnya pengelolaan komoditas lokal khususnya perikanan yang berdaya saing ini juga perlu mendapatkan perhatian. Bapak Gubernur dan peserta forum yang kami muliakan, pada hari yang berbahagia ini kami juga ingin menginformasikan, ya slide berikutnya, ada 5 usulan dari Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki peluang besar untuk dapat masuk di dalam rancangan RKP tahun 2022. Yaitu antara lain pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah dan Bandara Letung, pembangunan PLTS, serta sertifikasi dan pembekalan SDM pariwisata yang berkualitas. Tentunya usulan-usulan proyek ini tidak akan bisa optimal tanpa adanya dukungan dari Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah untuk dapat mensinergikan RKPD dengan prioritas RKP 2022 sangat-sangat dibutuhkan, terutama dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan proyek-proyek prioritas tersebut, seperti penyiapan lahan, penyediaan infrastruktur pendukung seperti listrik, air, dan telekomunikasi, dan identifikasi penerima manfaat peserta dan dukungan lainnya yang diperlukan. Bapak Gubernur dan para peserta yang kami muliakan, demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, kondisi dunia dewasa ini sebagai akibat pandemi COVID-19 memang telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat global, demikian juga masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Pandemi COVID-19 secara nyata berpengaruh terhadap menurunnya kesejahteraan dan kinerja perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 yang ditandai dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi dari 4,84% pada tahun 2019 menjadi minus 3,8 pada tahun 2020. Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 6,91% pada tahun 2019 menjadi 10,34% pada tahun 2020. Demikian juga dengan angka kemiskinan meningkat dari 5,8% pada tahun 2019 menjadi 6,13% pada tahun 2020. Namun di satu sisi singkat, inflasi mengalami penurunan dari 2,03% pada tahun 2019 menjadi 1,18% pada tahun 2020.
Meskipun tingkat inflasi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, namun ini lebih didorong oleh rendahnya daya beli masyarakat akibat penurunan pendapatan di masa pandemi COVID-19, sehingga belum tentu disebabkan oleh adanya perbaikan dari sisi harga dan rantai distribusi barang dan jasa. Selain permasalahan pandemi COVID-19 yang menyebabkan terpuruknya kondisi ekonomi Kepulauan Riau, kita juga dihadapkan dengan berbagai isu dan tantangan pembangunan, seperti masih belum tercapainya standar pelayanan minimal atau SPM, seperti yang diamanatkan oleh beberapa regulasi. Sebaran wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang luas dan terletak di perbatasan sangat membutuhkan akselerasi pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur, sosial, dan perekonomian. Kemudian belum tereksplorasinya secara optimal potensi daerah, khususnya di bidang kemaritiman yang disampaikan oleh Pak Ketua Dewan tadi. Padahal 96% wilayah Provinsi Kepulauan Riau merupakan lautan. Kemudian terbukanya wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan dunia luar menyebabkan mudahnya terjadinya akulturasi budaya dan semakin lunturnya budaya Melayu dan nasional di wilayah ini. Selanjutnya, menyikapi kondisi perekonomian Provinsi Kepulauan Riau yang terkontraksi sebesar minus 3,8% pada tahun 2020, serta isu-isu strategis sebagaimana disampaikan, maka pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan tema pembangunan tahun 2022, yaitu peningkatan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan pembangunan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjunjung nilai-nilai budaya Melayu dan nasional. Melalui tema ini, kita berharap agar segala potensi daerah yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan kondisi perekonomian daerah yang terpuruk akibat COVID-19 dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Di lain pihak, pembangunan infrastruktur di berbagai bidang sebagai prasyarat untuk mengoptimalkan berbagai potensi pembangunan juga harus ditingkatkan agar upaya peningkatan ekonomi yang kita harapkan dapat kita wujudkan. Akan tetapi, semua itu hanya dapat dicapai apabila kita melaksanakannya melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan moral yang luhur. Segala upaya dan kerja keras kita yang tidak diiringi dengan niat dan moral yang baik hanya akan berujung pada kegagalan. Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati, berdasarkan tema pembangunan yang telah disebutkan, maka telah ditetapkan 4 prioritas pembangunan tahun 2022. Pertama, peningkatan kesejahteraan ekonomi yang merata. Kedua, pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Ketiga, pembangunan manusia yang berkualitas, unggul, dan berbudaya. Dan yang keempat, peningkatan tata kelola pemerintahan yang optimal. Untuk mencapai peningkatan kesejahteraan ekonomi yang merata, maka strategi yang akan dilakukan yaitu meningkatkan kualitas kelembagaan UMKM melalui pemanfaatan teknologi informasi, meningkatkan kapasitas permodalan bagi UMKM, pemberian insentif dan akses permodalan bagi para industri yang mengalami kesulitan ekonomi, pengembangan tourism linkage networking antara kabupaten dan kota, meningkatkan kapasitas dan kualitas para pelaku ekonomi kreatif serta inklusif dan berkelanjutan. Kemudian pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan, dan pemetaan klaster daerah pertanian secara terpadu dengan menyesuaikan kondisi dan potensi masing-masing daerah. Untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, maka strategi yang akan dilakukan antara lain mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, pendukung konektivitas antar wilayah daratan dan pesisir, meningkatkan pembangunan infrastruktur vital yang menjadi kebutuhan masing-masing wilayah, mengintensifkan penanganan kawasan kumuh dan minim sanitasi, serta meningkatkan aksesibilitas terhadap air bersih, dan mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan. Kemudian mendorong pemanfaatan ruang yang peka terhadap kelestarian lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Untuk mencapai pembangunan manusia yang berkualitas, unggul, dan berbudaya, maka strategi yang akan kita lakukan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan secara merata bagi seluruh masyarakat, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan, efisien, dan efektif,
meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan pendidikan yang bermuatan lokal dan sinkron dengan kebutuhan industri, meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan, efisien dan efektif, kemudian mengembangkan layanan pendidikan yang inklusif, terjangkau dan merata, dan internalisasi dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya Melayu. Sedangkan untuk mencapai peningkatan tata kelola pemerintahan yang optimal, maka strategi yang akan kita lakukan mengintensifkan penyebaran informasi publik secara up to date melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, memaksimalkan penerapan e-government guna memperkuat kelembagaan dan tata laksana pemerintahan, meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel, kemudian meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan integrasi antara lembaga vertikal dan horizontal, dan mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang meritokratis dan berintegritas. Selain strategi-strategi tersebut, kita juga harus meningkatkan kerjasama pembangunan antar pemerintah provinsi dan kabupaten kota seprovinsi Kepulauan Riau. Untuk itu, skema kerjasama telah kami canangkan dalam bentuk program cross-cutting dan regional management di dalam 7 bidang. Pertama, penanggulangan kemiskinan, yaitu kolaborasi antara pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan pemerintah kabupaten kota untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan menurunkan angka kemiskinan dari 6,07% pada tahun 2021 menjadi 5,57% pada tahun 2026. Kedua, penanggulangan stunting adalah kolaborasi antara pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan pemerintah kabupaten kota dalam mengatasi masalah stunting dengan target penurunan prevalensi stunting dari 19% pada tahun 2021 menjadi 12% pada tahun 2026. Ketiga, pembangunan infrastruktur merupakan kolaborasi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan pemerintah kabupaten kota untuk mewujudkan integrasi antar pulau seperti pembangunan jembatan Batam Bintan, penanganan banjir di Tanjung Pinang, Bintan dan Anambas dan lain-lain. Melalui program cross-cutting ini diharapkan dapat mendorong peningkatan angka rasio konektivitas provinsi dari 38,42% pada tahun 2021 menjadi 58,01% pada tahun 2026. Kemudian pengembangan klaster daerah pertanian yang keempat, yaitu kolaborasi antara pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan pemerintah kabupaten kota dalam membangun klaster daerah pertanian yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Melalui skema kerjasama ini, diharapkan mampu meningkatkan PDRB sektor pertanian dari 2,17 triliun pada tahun 2021 menjadi 2,19 triliun pada tahun 2026. Kelima, pengembangan tourism linkage network adalah kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota untuk membangun jaringan di sektor pariwisata dan sektor ekonomi produktif lainnya. Melalui kolaborasi ini, diharapkan PDRB sektor pariwisata akan meningkat dari 1,61 triliun pada tahun 2021 menjadi 2,60 triliun pada tahun 2026. Keenam, pembangunan industri perikanan dan kelautan merupakan kolaborasi pemerintah provinsi dengan kabupaten kota. Diharapkan dengan kolaborasi ini mampu mendorong pertumbuhan PDRB sektor perikanan dari 3,28 triliun pada tahun 2021 menjadi 3,33 triliun pada tahun 2026. Pengembangan link and match pendidikan dan industri merupakan kolaborasi antar stakeholder pendidikan dan industri untuk membangun sektor pendidikan yang mampu menciptakan tenaga kerja di bidang industri dan berhasil menurunkan angka pengangguran terbuka dari 10,22% pada tahun 2021 menjadi 7,49% pada tahun 2026. Bapak Ibu hadirin para undangan yang saya hormati, dengan melaksanakan strategi pembangunan tersebut, maka kita harapkan 7 target tujuan pembangunan yang telah kita tetapkan untuk tahun 2022 dapat kita capai. Pertama, terwujudnya percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan target meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari 1,5% menjadi 3,7% dan menurunnya tingkat pengangguran terbuka dari 10,22 menjadi 6,706%. Kedua, terwujudnya optimalisasi potensi kemaritiman dan lingkungan
dengan target meningkatnya PDRB sektor perikanan dari 3,28 triliun menjadi 3,29 triliun. Kemudian terwujudnya penguatan jaring pengaman sosial dengan target menurunnya angka kemiskinan dari 6,07% menjadi 5,89%. Selanjutnya terwujudnya pembangunan manusia yang unggul dan berkarakter dengan target meningkatnya indeks pembangunan manusia dari 76,26 menjadi 76,70. Kemudian terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat dan antisipatif dengan target meningkatnya indeks reformasi birokrasi dari 71,48 menjadi 73,23. Terwujudnya pembinaan keagamaan, pelestarian budaya dan harmoni masyarakat dengan target meningkatnya indeks kerukunan umat beragama dari 73 menjadi 74,46 dan indeks kebudayaan dari 61,9 menjadi 62,9. Kemudian terwujudnya percepatan pembangunan infrastruktur dan pengintegrasian antar pulau dengan target meningkatnya rasio konektivitas provinsi dari 38,42 menjadi 41,33%. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, meskipun kita sedang dihadapi tantangan pembangunan yang besar saat ini, namun saya yakin dan percaya bahwa pemulihan ekonomi sedang berjalan. Pada triwulan pertama tahun 2021, harapan pemulihan ekonomi mulai nampak yang ditandai dengan meningkatnya kinerja ekspor Provinsi Kepulauan Riau dari 1,12 miliar US dollar pada bulan Januari 2021 menjadi 1,20 miliar US dollar pada Februari 2021 atau naik sebesar 7,37%. Nilai ekspor juga mengalami peningkatan, nilai impor juga mengalami peningkatan dari 1,09 miliar US dollar menjadi 1,12 miliar US dollar atau naik sebesar 2,67%. Peningkatan nilai ekspor ini lebih didominasi oleh meningkatnya permintaan terhadap bahan baku, mesin-mesin dan peralatan untuk memenuhi kebutuhan produksi industri di Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai 942 juta US dollar atau sekitar 83,55%. Artinya, aktivitas di bidang industri pengolahan sebagai tulang punggung sektor perekonomian Provinsi Kepulauan Riau sudah mulai menggeliat kembali. Sementara itu, secara nasional, tanda-tanda pemulihan ekonomi juga sudah mulai menunjukkan perbaikan yang ditandai dengan pulihnya indeks harga saham gabungan dari level terendah 3.900 pada bulan Maret 2020 menjadi 6.000 pada awal April 2021. Nilai tukar rupiah yang melemah pada posisi 16.575 rupiah per dolar pada bulan Maret 2020 mulai menguat pada posisi 14.500 rupiah pada bulan April 2021. Demikian juga dengan harga emas yang sempat melonjak di atas 1 juta rupiah pada bulan Agustus 2020. Perlahan-lahan mulai turun mencapai 900.000 rupiah pada bulan April 2021. Proyeksi lembaga-lembaga perekonomian dunia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mampu tumbuh di atas 4% pada tahun 2021 menambah keyakinan kita akan mampu melakukan pemulihan ekonomi pada tahun 2021 ini dan kembali normal pada tahun-tahun yang akan datang. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sejak saya bersama Ibu Marlin dilantik oleh Presiden Jokowi pada tanggal 25 Februari yang lalu, kami telah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka pemulihan ekonomi dan akselerasi pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun langkah-langkah yang telah kami lakukan antara lain, percepatan vaksinasi COVID-19 untuk tenaga kesehatan, manula di atas 60 tahun, dan personil pelayanan publik telah mencapai angka 30,5% dari total jumlah 290.761 orang. Dalam hal ini, Provinsi Kepri menduduki peringkat ketiga tercepat yang melakukan vaksinasi. Kedua, percepatan implementasi pungutan labu jangkar di 5 titik, yaitu di wilayah perairan Pulau Karimun, Pulau Nipa, Pulau Galang, Pulau Batam, dan Tanjung Berakit Bintan, serta pembentukan tim Satgas Pengawasan Labu Jangkar dan tim pengembangan infrastruktur investasi dan promosi kawasan Labu Jangkar. Ketiga, melakukan koordinasi, integrasi, serta pengadaan lahan dalam rangka percepatan pembangunan jembatan Batam Bintan. Keempat, peresmian dan percepatan implementasi perbaikan infrastruktur investasi Batam Logistik Ekosistem atau BLE bersama Menteri Menko Marves, Menteri Keuangan, Menteri Polhukam, dan Menteri Perdagangan.
Kelima, fasilitasi dan koordinasi bersama Menteri Menko Marves dan Menteri Perdagangan untuk percepatan produksi kawasan ekonomi khusus Galang Batang. Keenam, percepatan proses pengembangan fasilitasi pengolahan limbah melalui pengoperasian PT Batam Slope and Sludge Treatment Center atau BSS-TEC. 7, mendapatkan 35 BTS sinyal 4G untuk kawasan terdepan, terpencil dan terjauh hasil koordinasi bersama Menko Info. Ke-8, mendapatkan dukungan APBN sebesar 200 miliar insya Allah untuk percepatan pembangunan pelabuhan samudra di Kabupaten Natuna dan perluasan Bandara Raja Abdullah di Kabupaten Karimun. Melakukan koordinasi dalam rangka akselerasi pembangunan flyover di kilometer 8 dan Simpang Ramayana Tanjung Pinang bersama Kementerian Perencanaan atau Bappenas. Melakukan akselerasi pembangunan Tanjung Pinang sebagai pusat warisan budaya dan tujuan wisata dengan mempersiapkan, maaf, saking semangatnya ini, terpaksa cepat-cepat karena Pak Ketua DPRD sudah mengingatkan, Pak mau zuhur katanya. 10, melakukan akselerasi pembangunan Tanjung Pinang sebagai pusat warisan budaya dan tujuan wisata dengan mempersiapkan 18 DED untuk pembangunan infrastruktur pendukung. Kemudian membentuk tim percepatan penyelesaian pembangunan pelabuhan-pelabuhan strategis di Provinsi Kepulauan Riau yang selama ini terbengkalai dan tertunda pembangunannya, bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan. Kemudian percepatan peningkatan jalan lintas barat di Kabupaten Bintan untuk mendukung peningkatan arus transportasi pasca pembangunan jembatan Batam Bintan. Pembentukan tim koordinasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian akselerasi pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan pasar untuk menunjang destinasi wisata dan perekonomian di Kabupaten Anambas, khususnya di Pulau Letung, Tarempa, dan Mata. Itu adalah sebagian dari upaya-upaya kami selama 46 hari menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur dalam rangka pemulihan ekonomi, perbaikan iklim investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas dan integrasi antar pulau, pembangunan daerah yang berkelanjutan, peningkatan sektor pariwisata dan kebudayaan serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Bahkan untuk mengurangi disparitas pembangunan, kami juga akan memprioritaskan pembangunan beberapa objek infrastruktur maupun sarana pendukung untuk pengembangan pariwisata khususnya di Kabupaten Lingga. Masih banyak lagi langkah-langkah strategis yang akan kami lakukan ke depan. Untuk itu kami memohon doa restu dan dukungan seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau agar niat baik untuk mencapai visi terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian sambutan pembukaan acara Musrenbang Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau ini kami sampaikan. Saya berharap semua arah kebijakan, prioritas dan strategi pembangunan yang telah kami sampaikan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kami selalu menyampaikan dalam berbagai hal, dalam situasi dan kondisi keuangan kita yang serba terbatas ini, maka prinsip-prinsip tight money policy atau pengetatan ikat pinggang, prinsip-prinsip penghematan anggaran untuk hal-hal yang sangat dibutuhkan wajib menjadi perhatian kita semua. Bahkan dukungan bantuan hibah, bantuan sosial, maupun program-program kita bersama DPRD, kami berharap kiranya dapat didesain sebaik mungkin dalam rangka untuk percepatan pemulihan ekonomi di tengah-tengah masyarakat dan mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau. Akhirnya saya juga ingin menyampaikan ucapan selamat memasuki bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga Ramadan ini menjadi ladang amal bagi kita semua dalam rangka memperbaiki kualitas iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dan kami tutup dengan 2 bait pantun. Buah berembang jatuh ke lamun, anak kampung mandi di sumur. Mari bersama kita membangun untuk mewujudkan Kepri yang lebih makmur. Anak kampung mandi di sumur. Saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala usaha yang kita lakukan. Terima kasih. Selanjutnya mohon berkenan yang terhormat Gubernur Kepulauan Riau untuk memukul gong sebagai pertanda
Musrenbang RKPD Provinsi Kepulauan Riau resmi dibuka. Mohon didampingi oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Ibu Haja Marlin Agustina, dan juga staf ahli bidang pemerintahan Kemendagri, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, FKPD Provinsi Kepulauan Riau, dan Kepala Baran Litbang Provinsi Kepulauan Riau. Kami sampaikan kepada rekan-rekan media untuk mengatur jarak, memberi space kepada Gubernur dan juga para pendamping. Mohon tidak menutupi kamera. Resmi sudah, Musrenbang RKPD Provinsi Kepulauan Riau dibuka. Selanjutnya kita saksikan penyerahan plakat dari Gubernur Kepulauan Riau kepada staf ahli bidang pemerintahan Kemendagri selaku narasumber. Kami silakan dengan hormat Gubernur Kepulauan Riau untuk menyerahkan plakat kepada staf ahli bidang pemerintahan Kemendagri selaku narasumber. Dan mohon berkenan, setelah ini kita abadikan dengan sesi foto bersama. Mohon izin, kita abadikan momen ini dengan sesi foto bersama. Kami undang Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, FKPD Provinsi Kepulauan Riau, untuk bersama kita abadikan momen ini. Mohon untuk mengatur jarak para rekan-rekan dari media. Kami undang juga Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, dan juga pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mohon berkenan Gubernur Kepulauan Riau untuk menerima tumpeng, dan mohon tetap di tempat, kami sampaikan kepada para pendamping untuk bersama-sama kita saksikan Gubernur Kepulauan Riau akan memotong tumpeng. Kami silakan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau untuk memotong tumpeng. Kami silakan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Tumpeng ini persembahan dari FKPD Provinsi Kepulauan Riau kepada yang terhormat Gubernur Kepulauan Riau yang kemarin baru saja merayakan ulang tahun tepat pada tanggal 10 April
yang lalu genap berusia 57 tahun. Teriring ucapan selamat ulang tahun kepada Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM. Lautan biru, Kepulauan Riau, luas terbentang, saujana memandang, negeri Melayu, bumi bertuah, pusat kebun. Dan sekali lagi kami sampaikan, tembung ini persembahan dari FKPD Provinsi Kepulauan Riau kepada yang terhormat Gubernur Kepulauan Riau. Dan baru saja kita saksikan penyerahan potongan tumpeng dari Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau kepada Gubernur Kepulauan Riau. Dan selanjutnya tumpeng disuap kepada istri tercinta yang juga Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Sekali lagi teriring ucapan selamat ulang tahun, sehat selalu dan juga sukses kami ucapkan kepada Gubernur Kepulauan Riau. Baik, terima kasih kami ucapkan